Dan kali ini kita akan sapa terlebih dahulu bersama dengan Ustazah Haja Maisaro SPD ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Mbak Brantin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sehat ini Ustazah pagi ini. Insya Allah. Iya, baik. Kita akan membahas tentang tanggung jawab terbesar orang tua pendidikan agama. Mungkin bisa Iya, dimulai terlebih dahulu dengan mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustazah. ya. Terima kasih Mbak Brantin dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan alhamdulillah di pagi hari ini, di hari yang ke-7. 7 apa 6 ya? Oh, masih ke-6 ya. 6. Hari ke-6 di bulan Juni ini. Bulan Juli sudah ini ya, alhamdulillah 6 Juli, ya kemarin tuh 5 Juli dekret presiden gitu ya. Bertepatan dengan alhamdulillah Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Semoga saja nikmat yang begitu besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi saudara-saudara kita yang oleh Allah diuji dengan sakit, maka semoga itu akan menjadi penghapus dosa dan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada yang terkasih, yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan penghuni yang setia sampai dengan kita-kita ini, fa insyaallah yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar, sungguh sebagaimana kita ketahui selaku orang tua, kita ini adalah pendidik pertama, pendidik utama dari anak-anak kita, putra-putri kita, sebelum kita serahkan kepada lembaga yang lain. Karena apa? Karena keluargalah yang memang memiliki peranan yang sangat penting untuk mendesain dan mengarahkan arah dari pendidikan putra-putri kita. Dan Rasulullah SAW sebagai figur seorang nabi senantiasa mengingatkan kita akan besarnya tanggung jawab itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa membimbing kita untuk senantiasa mengutamakan juga pendidikan dalam keluarga itu adalah bagaimana agama itu masuk dan menjadi hal yang sangat penting di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kita semua yang tidak lain dan tidak bukan adalah juga sebagai pendidik utama yang merasakan betapa besar tanggung jawab itu dan juga merupakan amanah bagi diri kita. Maka itulah disebutkan wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu itu untuk mendirikan sholat
dan bersabarlah dalam kamu mengerjakannya. Jadi memang untuk mendidik anak-anak kita itu adalah butuh kesadaran yang ekstra. Maka itulah diwanti-wanti betul oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu keluarga yang utuh yang ingin senantiasa sakinah, mawaddah dan warahmah itu adalah agar terjaga dari api neraka. Sering kita ucapkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Atau juga yusikum fi auladikum lidzikri. Ya. Allah itu telah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Atau juga Rasulullah dalam sabdanya hadis Bukhari Muslim itu bahwa ar-rajulu ra'in fil ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'u ra'iyatin fi buyuti zaujiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang wanita pun juga menjadi pengasuh di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang diasuhnya. Pendengar sekalian, di hadis lain juga bahwa seorang yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sok. Ya. Maka itulah masih tetap juga menjadi rujukan kita bahwa ajarkanlah kebaikan itu kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka. Yang senada juga bahwa didiklah anak-anak kalian pada 3 perkara, yaitu mencintai nabimu, mencintainya, dan membaca Al-Quran. Pendengar sekalian yang berbahagia insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain hal-hal yang tersebut yang begitu sangat pentingnya tanggung jawab ini harus dipikul oleh orang tua di dalam pendidikan anaknya untuk menjaga mereka ya supaya jauh dan tidak sampai terjerembab ke dalam api neraka. Maka aspek yang sangat penting juga yang harus diperhatikan sebagai tanggung jawab orang tua adalah harus tetap memberikan utama itu adalah pertama pendidikan iman ya. Harus lurus, akidahnya harus kuat. Sehingga nanti akan diikuti juga tanggung jawab pendidikan moral, yaitu adalah akhlakul karimah. Sehingga anak-anak kita ini tidak hanya tahu bagaimana berlaku baik kepada orang tua sesama, terlebih-lebih adalah moral akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak kalah pentingnya adalah kita juga harus punya tanggung jawab pendidikan fisik. Dan ini juga Rasulullah juga menuntunkan kepada kita bahwa anak-anak juga harus dididik untuk rajin berolahraga. Sehingga menjadikan tubuhnya sehat. Dan yang direkomendasikan oleh Rasulullah adalah didiklah anak-anakmu untuk berkuda, memanah, dan itu adalah untuk pertahanan diri. Tapi rupanya sekarang pendidikan fisik ini berlaku berbalik. Tidak lain adalah mereka hanya asik duduk dengan gadgetnya saja, sehingga pikiran-pikirannya hanya adalah untuk kesenangan-kesenangan belaka. Nah ini harus terus bagaimana cara kita pendidikan fisik itu harus kemudian anak-anak tahu dengan olah kanuragan juga yang adalah penting untuk kehidupannya. Yang lain adalah juga tanggung jawab pendidikan intelektual, ya, yang mana ada kemudian orang tua yang hanya
tidak mengutamakan pendidikan di luar sekolah, yang walaupun di dalam rumah ini adalah merupakan pendidikan utama yang juga harus dilakukan oleh orang tua sebagai tanggung jawabnya. Tetapi jangan sampai ada pikiran, sudahlah tidak usah sekolah tinggi-tinggi, untuk apa, toh nanti akhirnya ke dapur juga. Nah dulu banyak orang tua yang berpikiran bahwa untuk anak-anak perempuan adalah seperti itu. Padahal semuanya, hakikatnya tanggung jawab pendidikan intelektual ini juga masih termasuk tanggung jawab penuh bagi setiap orang tua, yang harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, ya, sehingga akan bisa menunaikan kewajibannya, apalagi kalau laki-laki adalah sebagai nanti kepala keluarga, yang perempuan juga akan mendampingi sebagai seorang ibu. Para pendengar sekalian, ya, nah ada juga ada tanggung jawab yang lain, bagaimana tanggung jawab pendidikan psikis itu yang harus juga menjadi tanggung jawab orang tua, yaitu mendidik anak untuk memiliki sifat berani, ya, terus terang, jujur dan tegas, ya. Mohon maaf yang banyak kita lihat karena terlalu sayang dan cintanya orang tua kepada anak ini kadang-kadang terlalu overprotective begitu ya, sehingga anak-anak ini tidak boleh kemana-mana, tidak tahu arah kemana-mana, ya. Sehingga dia menjadi kuper. Nah, padahal ini juga adalah tujuannya untuk membentuk, menyempurnakan dan menyeimbangkan kepribadian anak. Sehingga kalau sudah dewasa dan akil balik, maka mereka telah siap menerima beban dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kehidupannya dengan baik dan benar. Karena itulah, pendengar sekalian, Islam memerintahkan untuk membebaskan anak-anak didik ini dari faktor yang menghalangi kemuliaan, faktor-faktor yang sampai kemudian menutupi eksistensinya, ya, dan menjadi seorang pribadi yang utuh, yang mengetahui siapa jati diri sebenarnya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab pendidikan sosial, agar sejak dini ini orang tua harus menanamkan perasaan sosial, kepedulian kepada sesama sejak kecil. Nah ini biasanya bisa contohnya adalah setiap hari Jumat, kalau kemudian diajak ke masjid, adalah mereka sampaikan infak sedekah ini di kotak. Ataupun nanti kalau bertemu siapa saja yang orang itu adalah tidak mampu, pedulilah dengan mereka. Nah, inilah adalah membiasakan untuk menjalankan adab sosial yang baik serta akhlak mulia yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kapanpun bila sudah dewasa, ya, maka dia akan punya kepedulian sosial yang tinggi kepada sesama. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah juga yang harus kita berikan sebagai tanggung jawab, seksual ini sangat penting sekali. Ya, mereka harus tahu hal-hal yang sekecil-kecilnya, mulai balik itu apa yang harus dilakukan. Mereka harus tahu tentang najis. Mereka harus tahu cara membersihkan maksud saya hadas kecil dan hadas besar. Ya, terutama juga bagi anak laki-laki yang awal-awal mendapati usia balik, pertama bermimpi, demikian juga pada anak-anak gadis kita, ya, harus tahu betul, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual, dengan
batasan-batasan pergaulan, mana yang mahram, mana yang bukan, sehingga bisa berhati-hati jangan sampai itu terjerembab kebinasaan hanya karena kemudian dianggap sebagai biasa. Ya, termasuk juga bagaimana tata cara adab masuk kamar kedua orang tua di waktu-waktu yang tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sehabis subuh ya, atau di siang hari atau setelah isya. Nah, semacam itu adalah supaya mereka ini tahu ya hal-hal yang sangat penting di dalam pendidikan seksual mereka. Sehingga insya Allah mungkin termasuk bagi orang tua yang hanya memiliki anak laki-laki dan perempuan saja, kemudian jangan sampai ini kemudian masih itu kamar. Nah, semacam itulah ini adalah tanggung jawab pendidikan kita. Jangan sampai hal-hal ini malah menjadikan ancaman bagi diri kita, kerusakan-kerusakan moral disebabkan kita pendidikan seksual itu belum kita berikan, belum kita ajarkan kepada mereka. Jadi sungguh hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, mulai dari pendidikan iman, moral, fisik dan juga intelektual, psikis, serta pendidikan sosial, dan yang terakhir adalah pendidikan seksual ini sangat-sangat penting harus kita sampaikan kepada anak-anak diri sejak awal. Dan itulah tanggung jawab utama selaku orang tua yang ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, karena mereka adalah aset kita fid dunya wal akhirah. Demikian saya kira Mbak Brantin. Ya.